Kita geser dikit ke geoeconomic ramifications ya. Oke, Oil prices rising katanya Bang. definitely. Bisa cerita dikit soal oil prices, tapi ada hal lain nggak yang jangan-jangan kita juga overlook, nggak nyangka selain harga minyak? Pertama tentunya karena harga minyak dunia lagi murah ya. Tahun 2005, 2006 saya ingat banget tuh harga minyak tuh 120. Right. Exactly kayak sekarang lagi naik. Artinya there was a time when oil price is already high enough gitu Yep. kan. Tapi dengan berbagai macam energi transisi, dengan berbagai macam investasi, refinery, sekarang harga minyak murah ya 80. Tapi tetap beli gede benar bahwasanya ini tentunya yang paling kena banget dalam supply chain itu tentunya oil karena simply 40% atau hampir setengah jumlah oil untuk Cina dan negara-negara di Asia Timur tuh supply-nya dari Hormuz tadi. Hormuz ini ya Ya, kan, UAE, Oman, Bahrain, Kuwait dan ya, tentunya ya, Arab Saudi dan Persia, Iran ya. Jadi tentunya itu immediate impact-nya. ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini bisa meneskalasi, let's say masuknya Cina, kan ini kan narasi banyak bahwasanya wah Cina itu sangat tergantung sama Venezuela, ya kan sangat tergantung sama Iran, Ya, sehingga ya, nanti tentunya ini adalah suatu upaya Trump untuk attack China gitu kan. ya. Nah, it could be true ya. We don't know apa ya intensi daripada Trump, tapi menurut saya Cina jauh lebih kalkulatif di sini, jauh Ya. lebih memiliki pemandangan yang rasional. Memang Iran adalah salah satu sumber energi murah. Ya. Murah kenapa? Karena dia di-sanction. Jadi Cina dapat discounted price lah, Tapi ya bukan kan? satu-satunya. Tapi bukan satu-satunya karena dia cuma supplier 13% atau 14%. Yap, Gede sih yap, 14% itu gede. yap, Ya kan, tapi kita tahu strategic oil reserve-nya China juga yap. udah pasti bertahan sampai mungkin 5 tahun. Saya nggak tahu data pastinya, tapi it's not going to Katanya be 20 days like us, 80 sampai 100 hari, 4 bulan. 4 bulan ya. Which crazy, which is already crazy. Ya, Itu ya kan. short term supply shock mereka bisa Bisa tahan. tahan ya kan, sehingga mereka bisa nyari tempat-tempat lain dan segala macam. Dan bear in mind, Saudi Arabia juga salah satu pemasok, bahkan penjual, salah satu top buyer-nya Arab Saudi itu adalah China sebenarnya. Jadi dalam konteks ini tentu tergantung lihat perangnya. Hmm. Apakah perang bisa selesai dalam waktu 20 hari, 30 hari, Ya, ya apakah dalam waktu 80 hari, sehingga mereka jauh lebih wise kalau menurut saya dalam ya, konteks ya ini juga salah satu geoeconomic strategi ya, di mana adanya disruption dalam supply chain itu bisa membuat negara itu bisa ya collapse. Nah, Cina menurut saya dia udah menyelesaikan masalah supply chain-nya walaupun tentunya akan ada implikasi kalau 80 hari. ya, Dan yang kedua ya tentunya tadi mereka udah investasi besar-besaran di transisi energi, ya, ya kan exactly. solar panel ya, wind turbine dan segala macam. Ya tentunya masih dikit lah, tetap oil tuh murah, cheap dan ya, mudah didapatkan selain tentunya coal ya dari negara seperti Indonesia. Tapi overall menurut saya akan sangat susah eskalasi ini membawa Cina untuk ikut dalam regional war yang Ya, ada. ya. Jadi mungkin itu apa hal yang bisa saya share.